worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, in every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Dengarlah firman-Nya yang berkata demikian, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Amin, amin, amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita boleh bertemu kembali, hari ini kita boleh beribadah kembali, dan saya percaya hadirat Allah, jamahan Allah, dan berkat-berkat Allah telah Tuhan sediakan sepanjang ibadah online kita. Selamat beribadah, Tuhan beserta dan menyertai kita semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita mau lebih datang lagi kepada Tuhan, menaikkan pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja bersorak, sorak-sorak sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan riang, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan riang, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Sorak-sorak sukacitalah di
Kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi mengiring Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Diriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kaulah yang kudus di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami
Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tetapi karena Engkau telah menguduskan kami dengan darah yang sangat mahal, darah anak domba Allah, supaya setiap kami yang najis, yang berdosa, boleh dikuduskan dan boleh datang di hadirat Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami. Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Siapapun kami yang mendengar kebenaran firman-Mu akan diberkati, akan dikuatkan, akan ditolong, bahkan menerima mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, semuanya diberkati, semuanya ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Di dalam nama itulah kami semuanya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama. Dan secara khusus saudaraku, tema kita sepanjang bulan ini adalah berbicara tentang gaya hidup seorang murid. Dan pada minggu pertama ini kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya gaya hidup seorang murid itu. Dan hari ini kita belajar tentang satu gaya hidup seorang murid, yaitu apa? Belajar terus. Belajar terus, saudaraku. Tidak ada murid yang tidak belajar, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dinobatkan sebagai pemegang rekor untuk lulusan sarjana paling tua yang lulus. Karena dia lulus dalam usia 99 tahun. Namanya saudaraku adalah Leoplas, ya. Jadi pada waktu dulu, zaman dulu tahun 32 saudaraku, dia putus kuliah saat usianya 20 tahun. Tetapi semangat belajarnya terus mengebu-ngebu. Sehingga akhirnya saudaraku, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Eastern Oregon University pada tahun 2011 pada usia 99 tahun. Saya sulit membayangkan saudaraku, bagaimana seorang kakek 99 tahun belajar, baca buku, nulis sesuatu, ngapalin sesuatu. Tapi ternyata Leoplas bisa, saudara. Kenapa saudaraku? Karena keinginannya untuk terus belajar. Dan terus belajar itulah yang membuat dia sebagai orang yang dinobatkan. Orang pemegang rekor tertua. Yaitu dia lulus dalam usia 99 tahun. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian. Anak-anakku sekalian. Yang mungkin baru di SD, di SMP, di SMA. Mereka yang kuliah, apakah kalian malas belajar? Mari lihat. Leoplas, saudaraku, menjadi orang yang terus belajar walaupun usianya sudah tua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus terus belajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lihat. Yesus pun berkata belajarlah kepadaku.
Artinya apa saudara? Ketika kita baca ayat ini, belajarlah padaku, kita juga harus terus belajar. Mungkin 2 tahun yang lalu kita baca ayat ini. Dan Yesus berkata belajarlah padaku. Hari ini kita baca ayat yang sama, belajarlah padaku. Itu artinya apa saudaraku? Kita harus terus belajar dan belajar kepada Sang Guru Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Secara umum definisi daripada murid itu adalah orang yang mau belajar dan menimba ilmu. Ya. Baik itu pengetahuan sesuai dengan bidang minat jurusan yang diambil saudaraku. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang didefinisikan murid itu adalah orang atau anak yang sedang berguru. Artinya apa? Belajar, bersekolah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan seringkali kan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita itu saudara, kita juga disebut dengan murid Kristus, murid Yesus. Karena apa? Ketika konteks murid ini dilekatkan pada seseorang, orang itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Perkataan murid Yesus itu diletakkan pada orang yang sudah percaya Yesus dan percaya hidup di dalam kebenarannya. Itulah yang dinamakan dengan murid Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus, tentunya kita ini harus senantiasa belajar dan terus belajar kepada Sang Guru Agung dalam menjalani kehidupan ini, saudaraku. Makanya tadi dikatakan, belajarlah padaku. Kita ini adalah murid-murid Yesus, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bicara tentang seorang murid sebetulnya, di dalam Alkitab sebetulnya, kita itu belajar bukan sekedar ilmu saja. Bukan sekedar pengetahuan. Tetapi lebih daripada itu, kita belajar karakter. Dan inilah yang sebetulnya ingin Sang Guru wariskan di dalam kehidupan murid-muridnya. Karakter Yesuslah yang Yesus ingin melekat pada diri murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat akan betapa begitu banyak mukjizat Yesus. Yesus sebetulnya sedang mengajar murid-muridnya. Untuk apa saudaraku? Bagaimana dia mau menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sebetulnya tidak tahir. Bagaimana Yesus mau menyembuhkan, bahkan membangkitkan seorang anak muda di Nain yang sudah mati. Di mana orang seperti Yesus, guru seperti Yesus tidak boleh menyentuh mayat. Tetapi kita lihat Yesus menyentuhnya, saudaraku. Yesus tidak sedang hanya menunjukkan bahwa dia mampu melakukan mukjizat, menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus sedang mengajak kepada murid-muridnya untuk punya hati yang belas kasihan. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Yaitu kepada siapa? Orang-orang yang tersingkir, orang-orang kusta, orang-orang yang sudah tidak lagi dianggap. Dan bagaimana saudaraku, dia kasihnya begitu besar belas kasihannya kepada siapa? Seorang janda yang tidak lagi mempunyai anak. Dan dia bangkitkan. Itulah yang Yesus ingin sampaikan. Yesus mau, saudaraku, murid-muridnya mewarisi dan belajar karakter di dalam kehidupan dia. Karena apa? 1 Yohanes 2 ayat 8 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudaraku, kalau kita berkata bahwa kita itu ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, maka firman Tuhan itu berkata bahwa kita itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa saudaraku? Karakter Kristus itu menjadi bagian dan hidup kita. Kasih Tuhan itu menjadi bagian dan milik
kita. Jadi ketika orang melihat kita, orang sebetulnya sedang melihat Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan kita belajar menjadi murid Yesus adalah kita dapat menjadi serupa dengan Dia. Dengan kata lain, saudaraku, menjadi serupa adalah artinya bahwa itulah yang Tuhan mau. Dan kehendak Allah lah yang seharusnya membuat kita mau menjadi seperti murid Kristus. Karena Tuhan tujuannya itu menjadi serupa, saudaraku. Dengan siapa? Dengan Kristus. Itulah tujuan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 29 dengan jelas berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, ya. Jadi kita belajar menjadi murid Yesus supaya apa? Akhirnya kita serupa dengan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita dilihat orang, kita berkata-kata itu, orang akan melihat gambaran rupa Yesus di dalam perkataan kita. Ketika kita bertindak berbuat, maka orang akan melihat gambaran Yesus ketika bertindak dan berbuat. Nah, apakah kita sudah sampai ke sana? Kalau belum, jangan putus asa. Inilah saatnya kita untuk terus belajar dan terus belajar. Dan ini juga yang akan kita bahas, saudaraku. Nah, kita itu belajar apa dari Tuhan Yesus sebagai murid ini untuk kita itu, saudara, bisa menjadi serupa dengan Dia. Apa yang kita pelajarin? Nah, hari ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Untuk kita pada akhirnya bisa menjadi serupa dengan gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, satu ayat yang saya bacakan dalam Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar apa? Belajar yang namanya menyangkal diri. Belajar menyangkal diri. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Menyangkal diri karena apa? Orang itu seringkali, saudaraku, hidup dalam keegoisan. Hidup penting hanya untuk aku, untuk aku, untuk aku, dan untuk aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri artinya adalah tidak menempatkan diri sebagai pusat kehidupan kita. Tapi menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Dan ini tidak mudah, sekali lagi saudaraku, ya. Tidak mudah, saudaraku. Di bawah alam bawah sadar kita itu selalu pengen lihat akunya. Sebagai contoh, saudara, kalau ada foto bersama dengan banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, saya percaya foto siapa yang pertama kali ketika itu jadi akan kita lihat. Kita cari wajahnya siapa. Jujur, saudaraku, kita akan cari wajah kita. Kita ada di mana ya waktu itu? Inilah, saudaraku, yang secara nggak sadar seringkali menjadikan diri kita itu sebagai pusat kehidupan kita. Padahal kalau kita membaca, saudara, dalam Roma pasal 14 ayat 8, dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini luar biasa.
Hidup kita ini untuk Tuhan, dan jika kita mati, untuk Tuhan juga. Jadi semuanya, baik kehidupan atau kematian kita itu adalah milik Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai center, bukan lagi diri kita. Dan saya mau katakan ini nggak mudah sekali lagi. Sesuatu yang sulit, saudaraku. Misalnya, saudaraku, ketika kita hari-hari ini kita ibadah online, saya rasa kita tidak lagi terburu-buru oleh waktu, walaupun kita sudah tetapkan bahwa ibadah online kita jam 8, baik di YouTube maupun di Radio Iktus. Tetapi kan tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kita bangun jam 9 dan nonton, karena toh itu masih berlangsung, itu ada di YouTube, kita bisa buka lagi, saudaraku. Kita mungkin masih merasa, ini minggu ini rasanya kok lebih enak tidur. Kebaktian, enggak apa-apa, saudaraku, ya. Kebaktian kan nanti aku bisa buka nanti di YouTube jam 12, bisa mungkin jam 1, saudaraku. Saudara, tahukah Anda bahwa secara tidak sadar ini menempatkan kepentingan kita sebagai pusatnya dan bukan Yesus. Padahal Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, mati hidup kita itu adalah milik Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Kalau kita hidup untuk Tuhan dan mati pun untuk Tuhan. Dan ketika kita ada bersama-sama dengan sesama kita, menarik apa yang dikatakan Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita itu, saudaraku, sebagai murid Kristus yang belajar untuk menyangkal diri, maka dalam hubungan kalau tadi dengan Tuhan, sekarang dengan sesama kita, saudara-saudara seiman kita siapapun, saudaraku, kita itu akan menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan saya percaya ketika ini terjadi tidak akan ada perselisihan. Tidak ada akan, saudaraku, mungkin rasa iri. Karena apa? Karena setiap orang, saudaraku, mengutamakan orang lain dibanding dengan dirinya sendiri. Saya pikir tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan. Karena apa? Semuanya mengutamakan orang lain. Orang lain lebih utama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang indah. Tapi jujur sekali lagi saya mau katakan, kita tidak mudah untuk menyangkal diri. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita terus belajar. Belajar untuk menyangkal diri. Supaya apa? Supaya Yesus dimuliakan dan berkenan. Nah, yang kedua, saudaraku, kita belajar apa? Belajar memikul salib. Bicara tentang salib, saudaraku, sebetulnya adalah sebuah simbol kehinaan, simbol penghukuman, simbol kesengsaraan. Dan hanya orang-orang yang berdosa besarlah yang layak untuk disalibkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus rela memberi dirinya disalibkan untuk menggenapkan kehendak Allah. Menggenapkan akan misi Allah. Yaitu apa, saudaraku? Menyelamatkan Anda dan saya dari dosa dan maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita belajar bukan untuk disalibkan. Karena itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita belajar untuk apa, saudara? Mikul salib. Memikul salib, saudaraku. Dan saya mau katakan ini juga bukan hal yang mudah. Salib itu adalah 2 batang kayu yang besar, yang kasar, saudaraku. Dan ketika kita pikul, itu akan menggores akan kulit kita. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Ketika Yesus harus memikul salib menuju bukit Golgota, tubuhnya yang sudah rapuh karena disiksa sedemikian rupa,
Tubuhnya yang sudah penuh dengan luka menjadi makin berluka dan berdarah-darah ketika dia harus mikul salib itu. Makanya dia nggak kuat dan pada akhirnya ketemulah tentara Roma dengan seorang Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan kepada Bapanya. Dia belajar taat. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan mengajar kita untuk kita belajar memikul salib. Apa artinya salib bagi kita, saudaraku? Salib artinya adalah harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus. Ada harga, saudaraku, ketika kita menjadi murid Kristus. Percaya kepada Tuhan adalah gratis, tetapi ketika kita mengiring Tuhan, menjadi murid Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Entah itu penganiayaan, entah itu Anda diusir karena iman percayamu, entah Anda tidak diberi jabatan, entah Anda dibully karena Anda menjadi murid Kristus. Itu harga yang harus kita bayar. Dan saya mau katakan, bukan hanya Anda dan saya yang memiliki salib itu. Semua orang, saudara, pada dasarnya punya salib masing-masing yang harus kita pikul dengan sabar dan taat, saudaraku, kepada Kristus Yesus. Saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang percaya kepada Kristus Yesus dan Anda kemudian disingkirkan. Tetapi juga ada, saudaraku, ketika Anda percaya dan Anda menjadi murid Kristus, mungkin tempat pekerjaan Anda membuat Anda tidak lagi bisa naik jabatan. Atau ada keluarga Anda juga mengusir Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak salib, saudaraku, yang harus kita pikul, saudaraku. Tapi yang luar biasa, percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Anda, saudaraku, tetap taat dan setia memikul salib itu, belajar, saudaraku. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menarik. Ketika kita mengalami aniaya, penderitaan karena pikul salib, saudaraku, Yesus mengumpamakannya dengan orang yang akan melahirkan. Menarik. Yohanes 16 ayat 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kalau seorang wanita hampir melahirkan, ia susah sebab sudah waktunya ia menderita. Tetapi begitu anaknya lahir, wanita itu lupa akan penderitaannya karena gembira bahwa seorang bayi lahir ke dalam dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu yang pernah mengandung, saya mau katakan dengan jujur, kita semua harus berterima kasih kepada ibu-ibu kita yang telah melahirkan kita. Karena apa, saudara? Melahirkan itu bukan sebuah peristiwa yang menyenangkan. Melahirkan itu, saudara, apalagi kalau itu lahir biasa ya. Waktu itu belum ada lahir secara operasi, saudaraku. Jadi orang harus secara normal, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sakit ketika mau melahirkan itu, saudaraku. Saya melihat banyak ibu-ibu, termasuk istri saya,
Tidak ada saudaraku yang ketika mau melahirkan tertawa terbahak-bahak saudaraku. Ya. Nggak ada. Semuanya rasanya meringis, menahan sakit saudaraku. Apalagi kalau ada masalah, pinggulnya kecil lah. Kemudian bahasa Jawa berkata kalung usus lah dan sebagainya dan sebagainya. Tambah sakit dan tambah menderita. Tetapi yang saya lihat juga hal yang sama terjadi. Ketika anak itu dilahirkan, ketika itu bayi dilahirkan saudara. Selalu yang saya lihat adalah wajah-wajah penuh dengan kegembiraan. Wajah-wajah penuh dengan sukacita. Karena mereka melihat anak-anak yang dikandung 9 bulan 10 hari ini saudara. Lahir dengan baik, lahir dengan selamat. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Hal yang sama terjadi. Kalau Anda membaca dalam perikop Yohanes 16 saudaraku. Maka Yesus berbicara tentang begitu ada banyak penderitaan. Tapi percayalah saudaraku. Ketika kita harus melalui itu semua. Sama seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Rasanya enggak enak, rasanya sakit. Tapi percayalah ketika itu semua sudah berlalu. Hidupmu dipenuhi dengan sukacita. Karena engkau telah setia dan telah menang. Dan percayalah saudaraku. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Yesus sendiri dalam ayat yang ke-33, masih dalam pasal yang sama, pasal 16 dari Yohanes berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda belajar mikul salibmu, dan rasanya itu begitu berat, penuh dengan air mata. Percayalah saudaraku, Tuhan telah mengalahkan semuanya. Tuhan telah memberi sebuah teladan. Yesus ngajar kita bukan hanya dengan teori bahwa itu sesuatu yang sulit. Yesus saudaraku telah mengajari kita bagaimana dia dihina, diludahi walaupun dia tidak bersalah. Semua telah dia buat saudaraku untuk menolong orang melakukan mukjizat, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Tetapi apa yang dia terima saudaraku? Sengsara salib, aniaya, air mata, penyiksaan. Tetapi kita lihat Yesus telah menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus mempercayakan hidup kita. Dia telah mengalahkan dunia ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya apa saudaraku? Belajar komitmen. Belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan apa? Dengan kita itu taat melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Jadi saudara, firman Tuhan itu menjadi perintah kita. Jadi kita itu harus punya hubungan yang dekat dengan firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa taat, saudaraku, dan melaksanakan firman-Nya kalau kita tidak punya kebenaran firman itu dalam hidup kita. Kita tidak pernah baca sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikuti Kristus artinya adalah mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bukan menempatkan Yesus di atas kepentingan yang lain. Anda masih ingat bagaimana kalau Anda membaca dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Di situ Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Saya mencuplik beberapa bagian. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, lihat murid-murid Yesus meninggalkan jalannya. Menempatkan Yesus sebagai yang utama. Dia taat, dia tinggalkan semuanya. Dia tidak berkata, "Tuhan tunggu dulu deh ya. Aku tak ngambil ikan dulu untuk bekal keluargaku." Enggak, dia tinggalkan langsung. Dia tinggalkan semuanya ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan kalau Anda membaca
Di dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Di mana Tuhan juga memanggil Lewi pemungut cukai, saudaraku. Dia sedang bekerja saat itu. Dan Yesus berkata, ikutlah aku, saudaraku. Maka berdirilah Lewi mengikuti dia. Dia tidak berkata, Tuhan tunggu dulu deh, aku tak selesaikan pembukuan ini dulu. Ini pajak ini belum diselesaikan ini. Saudara, Lewi berkata, firman Tuhan berkata apa? Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Dia tinggalkan semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Apakah kita masih gondeli bahasa Jawanya? Oh, mungkin ada sesuatu, harta kita, pekerjaan kita. Dan ini sekali lagi gak mudah, saudaraku. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Apakah dengan penuh sukacita kita sedang meninggalkan semuanya? Dan itu berarti, saudara, apa? Kita mengutamakan Yesus. Dan pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan sebuah perintah baru kepada kita. Yaitu apa, saudaraku? Kasih itu. Kasih itu harus menjadi ciri khas. Karena apa, saudaraku? Yohanes 13 ayat 34, 35 berkata, Ku berikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penutup daripada apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah perintah yang baru untuk kita boleh saling mengasihi. Dengan demikian kita akan disebut murid-murid Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, sebagai murid-murid-Mu, kami boleh terus belajar. Belajar, saudara, belajar untuk menyangkal diri. Belajar untuk memikul salib. Dan belajar mengikut Yesus. Mari Tuhan, tolonglah kami yang lemah. Tapi kami tahu kami punya guru yang agung. Tolonglah kami boleh berjalan dan menjadi serupa dengan Engkau. Sampai pada akhirnya, setiap orang boleh melihat Yesus di dalam perkataan kami. Yesus hidup di dalam perbuatan kami. Yesus hidup di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya juga mau berdoa bagi setiap kita. Yang hari-hari ini dimanapun Anda berada. Ada mengalami situasi-situasi yang sulit. Mari percayalah bahwa Allah sanggup untuk menolong Anda. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Anda ada beban, ada sakit, ataupun ada pergumulan-pergumulan yang berat, mari letakkan tangan kananmu di dadamu. Dan biarlah kasih kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan akan turun menjamah engkau. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, inilah kami semuanya anak-anak-Mu, sekaligus murid-murid-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa perjuangan kehidupan bukanlah mudah. Tapi satu hal yang kami tahu, kami tetap maju dan kami tetap percaya. Karena kami punya Tuhan dan Sang Guru kami yang agung. Oleh karena itu Tuhan, lawatan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Yang hari ini sakit, biarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah biluk-biluk Tuhan Yesus, memulihkan semuanya. Yang ada dalam keadaan berat, karena
masalah ekonomi, pekerjaan atau apapun, biarlah Tuhan, Engkau Allah, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Menurunkan berkat-Mu untuk setiap kami. Kami yang membutuhkan akan pertolongan dan mukjizat Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu turun atas setiap kami. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan segala permasalahan hidup. Bahkan permasalahan yang paling utama dari manusia, yaitu kematian, telah dikalahkan. Oleh karena itu ya Tuhan, jamahan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan, semuanya ditolong, semua terima mukjizat, dan jamahan Allah turun atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan saudara. Dan saatnya kita juga akan naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami terus tak henti-hentinya memohon belas kasihan Tuhan. Berdoa untuk masalah COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan beracara. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan akan kota kami, akan bangsa kami, dan akan dunia ini. Mari Tuhan, biar COVID-19 ini segera berakhir. Sehingga semuanya boleh dipulihkan. Ekonomi boleh dipulihkan. Yang sakit-sakit juga boleh disembuhkan. Semuanya Tuhan dijamah dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap kami yang juga mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap anak-anak-Mu. Mereka yang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami yang pengusaha pun, yang bisnismen, semuanya ditolong Tuhan. Anak-anak kami juga yang sudah lama tidak bersekolah, hanya sekolah secara online, Tuhan juga menolong semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati, sehingga semuanya boleh dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk secara khusus untuk para medis, Tuhan juga menolong mereka. Semuanya tetap diberi kesehatan, tetap diberi perlindungan. Semua kami juga tetap sehat, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, diberi imunitas tubuh yang kuat, semuanya sehat, orang-orang di sekitar kami juga sehat. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Kami berdoa untuk Deborah Dwi Putri Suryaningsih, Jessica Wida Anjani, Hana Lili Yuliati Wiono, Yohanes Yangrudi, Widianto Utomo, Yakobus Bronto Sugino, Ruth Eriska Dwi, Yonatan Yoas Bagas, PDM Paulus Kalimbongan, Ruth Retno Setiawati, Hana Sri Suliasih Kasmidi, Sarah Menipu Wandani, Warsini, Rosman Lia Manihuruk, Theodorus David Pamungkas, Farah Devita Lotisia, Stanilus Albert Aditya, dan Jonathan Budi Santoso. Dimanapun sahabat-sahabat kami berada, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dalam ulang tahun mereka. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik mengalir dan turun atas hidup mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, boleh senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama di atas nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saja kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan mengagungkan Dia, akan memuliakan Dia, Allah yang besar. Haleluya. Tuhan, semesta
Besar, besarlah Tuhan. Dan Tuhan yang besar, yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Semuanya diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini kami boleh menerima berkat-Mu yang besar itu turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa-Nya menyertai kita senantiasa. Haleluya. Shalom saudara. Belajar adalah sebuah proses yang sangat penting yang tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Alkitab selalu dan akan terus mendorong kita untuk belajar lebih giat lagi, baik dalam kehidupan dunia ini, terlebih untuk lebih mengenal Tuhan dan mengetahui kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Karenanya, marilah kita terus tekun dalam belajar untuk semakin mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan secara lebih mendalam lagi. Sehingga kita dapat mengalami kedewasaan rohani dalam hidup kita. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang, Minggu 14 Juni 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Lukas Lukmana dengan tema Taat pada Sang Guru. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan, terus bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 13 Juni 2020, jam 6 sore dengan tema Menyangkal Diri, bersama Bapak Petrus Octavianus, di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids, Minggu 14 Juni 2020, jam 10 pagi dengan tema Tuhan Yesus Hebat, bersama Ibu Susi di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang.
Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja. Persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, dan Dana, silahkan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.